secara lengkap terkait dengan penahanan tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Baik, secara lengkap akan disampaikan oleh Bapak Asep Guntur Rahayu. Kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu dari tadi siang, pagi bahkan ya, terkait dengan kegiatan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi perkara kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, kami akan menyampaikan informasi secara lengkap tentang penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara YCK selaku Menteri Agama periode 2019-2024 dan Saudara IAA alias GA selaku mantan staf khusus Menteri Agama di periode yang sama tentunya. Tersangka YCK dan IAA disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi ini penetapan tersangkanya di tahun 2025. Kalau tidak salah ini di bulan Agustus. Jadi masih menggunakan KUHP yang lama ya, seperti itu. KUHP-nya pun juga KUHP tahun 1981 masih menggunakan yang lama. Jadi tadi susunan pasal yang dipersangkakannya seperti itu. Tapi tentunya nanti di persidangan karena ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, tadi Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP, dan juga penyesuaian ya, pidananya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Di samping itu juga pasal 2, pasal 3 ini ditarik ke KUHP ya, seperti itu. Nanti akan berlaku asas lex corporeal, di mana akan diterapkan terhadap nanti terdakwa gitu ya, itu undang-undang yang paling menguntungkan, jadi pasal-pasal yang menguntungkan, seperti itu nanti. Kemudian pada hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka Saudara YCK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sering rekan-rekan menanyakan ini mungkin kenapa waktunya cukup lama. Tentunya kami tidak ingin terburu-buru, kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini. Kemudian juga rekan-rekan ketahui dan ikuti bersama bahwa secara formil apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK telah diuji dalam sidang peradilan ya, yang diputus pada hari kemarin, hari Rabu tanggal 11 Maret 2026, di mana pengajuan pra peradilan dari Saudara YCK ditolak, artinya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh
penyidik KPK terhadap saudara Yeceki itu sudah benar secara formil. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut, kami urut dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ya, atau 1444 Hijriah. Ini pelaksanaan hajinya itu sekitar akhir bulan Juni sampai akhir bulan Juli. Ya, itu untuk tahun Masehinya. Jadi bulan hajinya itu kalau di bulan Masehinya itu di akhir bulan Juni sampai dengan akhir bulan Juli. Jadi kita tanggal 10 Zulhijjahnya itu ada di sekitaran tanggal 1 atau 2 Juli 2023. Pada bulan Mei 2023 berarti sekitar 2 bulan ya. 2 bulan sebelum bulan haji, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan sebanyak 800 kepada 8.000 kuota kepada pemerintah Indonesia. Jadi ini ada tambahan. Ini kenapa? Karena memang selama tahun 2020, 2021, 2023 itu kan sedang ada COVID ya. Ya, sedang ada COVID sehingga ada pembatasan-pembatasan. Jadi setelah dinyatakan COVID itu kemudian bebas, wabah COVID itu, kemudian ditambahlah beberapa kuota. Karena tentunya juga dengan ada pembatasan maka antrian makin panjang, seperti itu ya. Kemudian saudara FHM, selaku Dewan Pembina Forum Sathu, ya, mengirimkan surat kepada saudara Yeceki. Ya, ini Sathu itu asosiasi travel haji ya. Itu ya, ada asosiasi, ada forum-forum ya. Mengirimkan surat kepada saudara Yeceki yang bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan kuota tambahan. Nah, jadi dari grup-grup travel ini salah satunya dari Forum Sathu itu mengirimkan surat gitu. Jadi menginginkan memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Ini yang tahun 2023 ya, yang 8.000 gitu kan. Selanjutnya pada bulan Mei 2023 dalam rapat di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama disepakati kuota tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 dialokasikan untuk jamaah reguler. Karena yang paling terdampak sebetulnya adalah jamaah reguler. Kenapa? Karena antriannya sangat panjang, itu seperti itu ya. FHM kemudian berkomunikasi dengan Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU terkait surat dari Forum Sathu yang menyampaikan bahwa Forum Sathu siap memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Artinya Forum Sathu ini siap untuk kuotanya jika nanti dimaksimalkan, diberikan kepada travel tersebut ya di Forum Sathu. Itu. Kemudian HL mengusulkan kepada Yeceki agar kuota haji tambahan dibagi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Nah, ini artinya bahwa sudah menyalahi ya. Tadi di awal kan rapat itu di bulan Mei itu dialokasikan semuanya 8.000 itu untuk reguler. Tapi kemudian HL ini mengusulkan sudah dibagi saja 92%, 8% gitu. Ini masih ada dasarnya. Dasarnya memang di undang-undangnya 92%, 8% seperti ini. Jadi berlainan dengan kesimpulan dalam rapat dengan DPR. Yeceki kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 2023 dengan komposisi 7.360 kuota untuk reguler dan 640 kuota untuk haji khusus, sesuai dengan persentasenya. Pada akhir Mei 2023, rapat kembali dilakukan antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama dengan kesimpulan persetujuan untuk kuota tambahan sebanyak 8.000 tersebut
dibagi menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Jadi rapat di awal awal bulan Mei itu yang lebih duluan gitu ya. Itu kemudian dianulir dengan rapat berikutnya. Sehingga di rapat berikutnya menyetujui pembagian yang di awal rapat awal disetujui seluruhnya 8.000 itu untuk haji reguler, kemudian disesuaikan dengan pembagiannya berdasarkan undang-undang. Ada 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Selanjutnya diterbitkan keputusan Dirjen PHU tanggal tahun 2023 yang disusun oleh Saudara RFA selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji khusus di Kementerian Agama atas arahan Saudara IAA untuk melonggarkan kebijakan terkait dengan TO. T0 itu adalah kode yang diberikan kepada jamaah yang mendaftar di tahun tersebut dan dia tidak perlu ngantri. Jadi TO atau TX ini kalau di kode kasih kode gitu ya, T0 gitu ya, atau TX berarti dia mendaftar di tahun tersebut dan berangkat di tahun yang sama, seperti itu. Nah, kalau kodenya T1 berarti dia sudah mengantri 1 tahun gitu. T2 ya antri 2 tahun seperti itu. Nunggunya 1 tahun, nunggunya 2 tahun seperti itu. Diketahui sepanjang bulan Mei sampai dengan Juni 2023, RFA melakukan pertemuan dengan Asosiasi PIHK terkait penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jamaah. Jadi ini tadi waktunya kan sangat singkat gitu ya. Sangat singkat, biasanya mungkin rekan-rekan yang punya keluarga, rekan-rekan jurnalis yang punya keluarga yang akan berangkat ibadah haji biasanya ada yang segera harus dilunasi nih gitu kan, ada tambahan kuota atau ada daftar silakan ditunggu berapa hari atau tanggal berapa gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi ada tambahan kuota kemudian disalurkan untuk yang reguler, tetapi kan karena pengumumannya atau spare waktunya ya, jeda waktunya itu tidak terlalu lama, maka juga pada akhirnya saudara-saudara kita para calon jemaah haji reguler ini tidak mampu juga gitu ya melunasinya gitu. Karena kalau diberikan tenggang waktunya tidak cukup ya, tapi ada juga yang mampu melunasi tapi kebanyakan juga tidak mampu, sehingga nanti kalau tidak mampu maka jatahnya digeser untuk haji khusus gitu, karena tentunya yang haji khusus itu memiliki kemampuan finansial yang lebih besar sehingga dia mampu melunasi atau membayar jumlah uang yang dipersyaratkan untuk berangkat ibadah haji. RFA kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jamaah haji khusus T0 atau TX, percepatan tidak sesuai dengan nomor urut. Ya, jadi sudah diurutkan sebetulnya baik yang reguler maupun yang khusus. Tapi nah, nih kembali lagi, tapi disinilah mulai terjadi penyimpangannya gitu ya. Beberapa orang dikabari untuk memberikan sejumlah uang dan dinyatakan bisa diberangkatkan gitu ya hajinya gitu seperti itu tanpa harus mengantri seperti itu. Penyimpangannya ada di situ. Makanya seringkali haji-haji khusus itu untuk jumlah nilai yang harus dibayar itu bervariasi gitu ya. Kalau haji reguler kan sudah jelas ya. Tapi haji khusus itu bervariasi, berbeda di masing-masing travel gitu, seperti itu. Selanjutnya RFA memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan percepatan dari PIHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan tadi T0 atau TX senilai 5.000 US dollar atau 84,4 juta per jamaah. Nah, jadi ada sejumlah uang yang harus dibayar
atas tadi ya privilege yang diterima. Kenapa? Tidak harus ngantri. Kalaupun ngantri dia bisa loncat orang lain gitu ya. Loncati yang antriannya seperti itu. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa muzamalah menjadi haji khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim KPK bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCK, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Jadi fee percepatan itulah yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada para oknum, gitu kan, seperti itu. Kenapa bisa terjadi demikian, rekan-rekan? Karena memang Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Muslim yang besar ya. Sedangkan setiap tahun kuota yang diberikan itu juga lebih sedikit dibandingkan dengan animo yang masyarakat atau Muslim Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Sehingga terjadilah antrian, ya, antrian, dan semakin tahun karena terjadi kelebihan terus setiap tahun, itu makanya ada penumpukan sampai lebih dari 20 tahun, bahkan di sini disebutkan sampai 47 tahun gitu ya, beberapa orang seperti itu. Nah, kita masuk ke yang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 atau ini Masehinya atau tahun 1445 Hijriah. Pelaksanaan ibadah hajinya kalau di bulan Masehinya itu sekitar bulan Juni ya. Juni tahun 2024. Tanggal 10 Zulhijjahnya itu berkisar di tanggal 19 Juni 2024. Pada bulan Juni tahun 2023, berarti setahun sebelumnya, ya, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menginformasikan bahwa Indonesia kembali mendapatkan kuota haji tahunan untuk tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah sebanyak 221.000 jamaah. Itu kuota dasarnya ya. Jadi setelah selesai pelaksanaan haji 2024, tidak lama setelah itu, kemudian diumumkan Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jamaah, yaitu dasar ya. Dan kuota petugas hajinya itu 1%-nya 2.210 untuk kuota petugasnya. Kemudian pada bulan Oktober 2023, pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut dinyatakan Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 tambahan. Kuota ini diperlukan karena antrean haji Indonesia yang panjang hingga 47 tahun mengantrinya gitu. Jadi tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa terjadi selalu kelebihan setiap tahun, ya sudah berjalan sekian puluh tahun gitu ya. Nah, akhirnya menumpuk dan antrian sampai 47 tahun. Pemerintah Indonesia saat bertemu dengan pemerintah Arab Saudi, kemudian menyampaikan bahwa ada antrean yang begitu panjang, ya sampai 47 tahun, sehingga pemerintah Arab Saudi memberikan kuota. Jadi yang perlu rekan-rekan catat bahwa alasan diberikannya kuota 20.000 tersebut oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia adalah karena kuota haji untuk reguler itu ngantri hingga 47 tahun. Itu ya. Artinya bahwa kalau mau kita beralasan kepada mengapa diberikan 20.000, ya seharusnya kuota 20.000 itu untuk kuota haji reguler. Karena alasan minta kepada pemerintah Arab Saudi itu adalah karena haji regulernya yang ngantri cukup lama. Selanjutnya pada November 2023, YCK menerbitkan keputusan Menteri Agama
KMA nomor 1005 tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 2024. Dalam keputusan tersebut ditetapkan kuota haji Indonesia tahun 2024 sejumlah 221.000, ini untuk yang kuota reguler, ya maksudnya kuota yang sebelum tambahan, dengan pembagian 203.320 kuota untuk haji reguler dan 17.680 untuk kuota haji khusus. Ini dibagi sesuai dengan persentase yang ada dalam undang-undang, 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini masih kuota dasar. Setelahnya pada bulan November dilakukan rapat kerja Menteri Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 DPR RI tentang laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan haji 2023. Jadi sembari melakukan evaluasi ya untuk pelaksanaan haji 2023, juga laporan terkait dengan kuota haji tahun 2024. Dalam rapat kerja tersebut disampaikan oleh Menteri Agama bahwa ada tambahan kuota haji untuk tahun 2024 sebanyak 20.000 yang akan dibagi 92% untuk reguler sehingga jumlahnya 18.400 dan 8% untuk haji khusus sehingga jumlahnya 1.600. Jadi pada saat rapat tersebut Menteri Agama Saudara Yaceki itu pada saat itu ya sudah menyampaikan bahwa kuota yang 20.000 akan dibagi sesuai dengan persentase yang ada di undang-undang, yaitu 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun kemudian pada November 2023 terdapat komunikasi antara staf teknis Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah dengan Saudara IAA bahwa aplikasi e-Hajj sudah aktif dan kuota haji Indonesia tahun 2024 kuota dasar maksudnya 221.000 jemaah telah masuk di dalam aplikasi e-Hajj. Kuota ini adalah kuota dasar. Setelah kemudian mendapat informasi tersebut, IAA menyampaikan bahwa kuota tambahan 20.000 dibagi dua, 50%, 50% berdasarkan arahan perintah dari Yaceki. Jadi berbeda ini, IAA menyampaikan kepada staf teknis Kantor Urusan Agama Haji di Jeddah, ini untuk dimasukkan ke e-Hajj itu 50% gitu ya. Padahal di dalam rapat sebelumnya dengan DPR dibagi 92%, 8%. Seperti itu. Selanjutnya komunikasi tersebut dilakukan terkait dengan pembagian 50%, 50%, termasuk rencana pemisahan pembagian kuota tambahan 20.000 dari kuota dasar 221.000. Kenapa harus dibedakan? Karena memang nah ini sudah mulai terjadi penyimpangan. Karena seharusnya kalau disatukan lalu dibagi sesuai dengan undang-undang, satukan dulu misalkan jadi 241.000 terus dibagi 92% reguler dan 8% khusus. Harusnya demikian. Tapi ini karena mau dibedakan jadi dipisahkan. IAA berdiskusi dan memberikan arahan teknis mengenai skema atau cara pembagian kuota tambahan tersebut dari sisi administrasi dengan pihak Arab Saudi agar keputusan bagian kuota tambahan tampak tidak melanggar undang-undang. Jadi supaya ini dibedakan sehingga tidak terlihat tadi perbedaan yang harusnya 92 dan 8%. Dalam komunikasi tersebut, IAA menyebutkan bahwa yang bersangkutan berdiskusi dan mendapat arahan dari Yaceki. Pada November 2023 dilakukan pertemuan antara Forum Sathu, kembali nih Forum Sathu, yang diinisiasi oleh FHM dengan Yaceki. Pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa pengurus asosiasi PIHK yang tergabung dalam Forum Sathu. Pertemuan itu membahas diantaranya terkait dengan permintaan dari Forum Sathu untuk mengelola kuota tambahan haji lebih dari 8%. Jadi artinya ada keinginan dari pihak eksternal gitu ya, dalam hal ini dari pihak Forum Sathu ini ya, dari perkumpulan para pengelola haji gitu ya. Nah, untuk
mengelola lebih dari 8%. Ini artinya sudah menyalahi undang-undang. Kemudian pada November 2023, rapat panja antara Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati anggaran BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, menggunakan dasar perhitungan kuota 241.000. Berarti ini sudah digabung. 20.000 dengan 221.000 dengan pembagian 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Ini di November 2023. Rapat dengan Komisi 8-nya sudah sesuai dengan undang-undang. Seperti itu. Dalam rapat tersebut, BPKH menyanggupi biaya haji berdasarkan pembagian skema 92,8% sesuai dengan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, ini. Saat itu YCK menyampaikan kepada HL terkait keinginan membagi kuota tambahan sebanyak 20.000 menjadi 50%, sehingga kuota tambahan haji khusus menjadi 10.000 dan kuota tambahan reguler juga 10.000. YCK juga meminta HL untuk menyusun draft MOU dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pengusulan kuota haji. Jadi walaupun sudah dilakukan rapat dengan Komisi 8, ya, dengan pembagian 92%, 8%, tetapi saudara YCK melalui saudara HL itu tetap menginginkan dibagi 50%, 50%. Selanjutnya YCK memerintahkan agar dilakukan simulasi, tadi sudah ya. Pihak Arab Saudi memasukkan kuota haji tambahan 20.000 ke dalam aplikasi e-Hajj sehingga total kuota haji Indonesia secara keseluruhan 241.000 masih digabung. Ini kemudian pada akhir November 2023, IAA meminta kepada kantor urusan haji di Jeddah agar meminta kepada Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi untuk membagi kuota menjadi 50%, 50%. Atas permintaan itu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi meminta surat dari Kementerian Agama RI. Ini merupakan awal permintaan pembagian kuota dari Kemenag kepada Kemenhaj Arab Saudi. Jadi intinya bahwa kuota itu dari pemerintah Arab Saudi diberikan kepada pemerintah Indonesia, tetapi pengelolaannya atau pembagiannya di sini diserahkan kepada pemerintah masing-masing. Jadi yang punya undang-undang di negaranya masing-masing. Jadi kuota itu tidak diberikan dari pemerintah Arab Saudi kepada perorangan ataupun kepada travel, tetapi diberikan dari negara kepada negara, dari negara Arab Saudi kepada negara Indonesia. Seperti itu. Pada awal Desember 2023, IAA melakukan komunikasi dengan salah satu Direktur Pelayanan Haji, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, untuk membuat simulasi skema haji reguler dengan kuota tambahan reguler 50%. Sampai dengan waktu ini belum ada dasar aturan pembagian kuota tambahan 50-50. Pembagian masih mengacu pada hasil rapat Komisi 8 tanggal 27 November yang menyepakati 92/8. Pada pertengahan Desember 2023, IAA berkomunikasi dengan staf teknis kuota haji meminta menerjemahkan ke dalam bahasa Arab poin-poin yang akan dibicarakan dengan pertemuan yang akan dilakukan antara YCK dengan Menteri Haji, di mana salah satu poinnya adalah terhadap kuota asal 221.000. Menteri Agama meminta penetapan alokasi 92% atau 203.320 untuk haji reguler dan 8% atau 17.680. Ini dari kuota dasar ya. Sedangkan terhadap kuota tambahan 20.000, penetapan alokasinya adalah 50% haji reguler dan 50% haji khusus. Poin ini menunjukkan bahwa inisiatif permintaan pembagian kuota tambahan merupakan permintaan dari saudara YCK. Kemudian dilakukan pertemuan antara YCK dengan Menteri Haji dan Umroh yang membahas salah satu poinnya adalah Menteri Agama meminta terhadap kuota tambahan penetapan alokasi 50%, 50%. Pada akhir Desember 2023, terbit keputusan Menteri Agama nomor 1156 tentang kuota haji tambahan tahun 2023 atau 1445 Hijriah yang isinya membagi kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Namun keputusan YCK ini tidak disebarluaskan di kalangan dirjen penyelenggara haji dan umroh, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui adanya keputusan Menteri Agama ini. Keputusan Menteri Agama ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh pasal 64 ayat 2. Selain itu, kesepakatan juga tidak sesuai dengan hasil rapat panja antara Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama tanggal 27 November 2023. YCK kemudian mengirim surat kepada Menteri
Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi yang salah satu poinnya menekankan bahwa total jamaah haji Indonesia sebanyak 241.000 yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kuota reguler 213.320 jamaah dan kuota haji khusus sebanyak 27.680. Jadi ini kuota ditambahkan tetapi dibagi dulu untuk yang reguler dasar 92/8, tapi untuk tambahan tetap 50-50. Pada awal Januari 2024, IAA memanggil staf pada Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus dan selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus ke ruangannya. IAA mengarahkan agar melakukan pengumpulan PI. Nah ini rekan-rekan perlu dicatat bahwa IAA mengarahkan agar melakukan pengumpulan PI percepatan seperti juga yang dilakukan di tahun 2023. Dan menunjuk orang-orang untuk mengkoordinir uang fee tersebut dan asosiasi-asosiasi yang penyelenggara ibadah haji khusus. Nilai fee disepakati antara $2.000 atau sekitar 3,38 juta per jemaah. Kemudian dilakukan penandatangan MOU antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Agama yang di dalamnya terdapat putusan antara lain jumlah kuota haji yang datang melalui kantor urusan haji reguler sebanyak 213.320. Seperti yang tadi ya. Pembagian kuota di atas menggunakan skema pembagian kuota khusus haji 50% untuk reguler 50%. Pada Januari 2024 terbit Kepres nomor 6 tahun 2024 tentang BIVIH, biaya perjalanan ibadah haji yang mencantumkan nilai manfaat dengan masih mengacu pada hasil rapat, gitu ya. Ini di beberapa ini masih disepakati 92% dan 8%. Artinya bahwa keputusan Menteri Agama itu tidak disebarluaskan dan disembunyikan. Seperti itu. Jadi mereka di rapat-rapat, kalau rapat resmi yang disampaikan ya sesuai dengan yang DPR, 92% dengan 8%. Selain itu dalam draft KMA pengganti tersebut juga dijelaskan masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler dan BPIH khusus karena sudah terbit Kepres nomor 6 tahun 2004 tentang BPIH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Dasar lain dari pengajuan draft KMA pengganti tersebut adalah mengakomodasi masukan dari asosiasi pada saat pertemuan dengan YCK dan IAA agar asosiasi PIHK bisa menyerap kuota haji khusus tambahan dan jamaah bisa langsung berangkat tanpa harus menunggu 2 tahun atau T0 pada kuota haji khusus tambahan. Pada Januari 2024 terbit keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 ya, yang menetapkan kuota tambahan 20.000 dibagi menjadi 10.000. Pada saat terbit keputusan Menteri Agama nomor 130 maka keputusan Menteri Agama nomor 1156 tanggal 21 Desember dihapus. Untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 pada Januari 2024 dilakukan pembahasan draft keputusan Dirjen PHU nomor 118 yang dipimpin oleh IAA dan pejabat Kementerian Agama terkait. Dalam pertemuan tersebut IAA mengarahkan agar pengisian sisa kuota haji khusus tidak harus sesuai nomor urut nasional, akan tetapi berdasarkan usulan penyelenggara, jadi travel. Jadi sudah ada nomor urutnya tapi diserahkan ke travel. Travel yang mana siapa yang bayar lebih besar, nah itu yang bisa berangkat lebih duluan. Pembagian kuota tambahan pada akhirnya menjadi 50% hingga penyelenggaraan kuota haji tambahan sebanyak 8.400 yang seharusnya sesuai undang-undang itu haji reguler itu berubah menjadi haji khusus. Ya, jadi ada kerugian secara bagi para jemaah haji khususnya jemaah haji yang reguler, seharusnya kalau dibagi sesuai dengan undang-undang ada 8.400 orang jamaah haji reguler tahun 2024 yang seharusnya berangkat pada tahun itu menjadi tidak berangkat. Nah, intinya seperti itu. Selanjutnya, IAA memerintahkan saudara MAS selaku Kasubdit Perizinan, Bina Penyelenggaraan Haji, untuk meminta sejumlah uang kepada PIHK yang akhirnya dibebankan kepada jamaah haji khusus sekurang-kurangnya sebesar $2.500 atau 42,2 juta per jamaah sebagai fee atau komitmen fee. Ya, jadi ada percepatan, disebutnya ini percepatan bayar. Nah, itulah yang diminta. Pemberian dan pengumpulan uang tersebut dilakukan dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2024.
praktik permintaan uang fee atau komitmen fee atau biaya lain kepada PHK yang dibebankan kepada jemaah calon haji dalam harga paket haji khusus ini juga dilakukan di tahun 2023. Jadi ini sudah sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dalam ini di tahun 2023. Kalau di tahun 2023 itu tadi kan diminta antara sekitar 4.000 sampai 5.000 per jamaah gitu ya. Karena memang tambahannya hanya sedikit, hanya sekitar 8.000 saja. Seperti itu. Ketika tersebar informasi bahwa DPR akan membentuk pansus haji, ya sekitar bulan Juli 2024, maka IAA memerintahkan kepada Kesubdit untuk mengembalikan uang-uang yang telah dikumpulkan kepada asosiasi atau PIHK. Jadi setelah dikumpulkan, dikembalikan lagi nih karena mau ada pansus waktu itu ya. Namun sebagian uang fee masih ada yang disimpan dan digunakan untuk kepentingan pribadi saudara Yeceki. Ini keterangan yang diperoleh oleh kami. Uang hasil pengumpulan fee tersebut juga diduga digunakan untuk mengkondisikan pansus haji yang diketuai oleh Yeceki, walaupun hal tersebut tidak jadi gitu ya, ditolak oleh pihak pansus. Untuk melengkapi penyidikan perkara ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Ya, hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut kira-kira sekitar 622 miliar. Dalam perkara ini KPK juga melakukan penyitaan aset yang mencapai nilai 100 miliar lebih berupa uang sejumlah 3,7 juta US dollar, 22 miliar rupiah untuk mata uang rialnya 16.000 serta 4 unit mobil dan 5 bidang tanah. Dalam prosesnya penyidikan perkara ini juga telah diuji dalam pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hakim telah memutuskan menolak seluruhnya permohonan yang diajukan oleh saudara Yeceki. Sehingga dengan demikian secara hukum proses penyidikan yang dilakukan KPK telah dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kami juga ingin menyampaikan beberapa pesan, diantaranya adalah Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 242 juta jiwa atau di mana 12,27% dari populasi muslim di dunia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik BPS 2025, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 284 juta jiwa, yang berarti sekitar 82,5% diantaranya memeluk agama Islam. Angka ini menegaskan besarnya kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam dalam melengkapi ibadah beragama. Ibadah haji seharusnya memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat bagi umat muslim, maka demikian persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, melainkan melukai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang telah menabung dalam waktu yang lama dan menunggu bertahun-tahun untuk menunaikan kewajibannya beribadah di tanah suci, karena menjadi sebuah impian bagi umat muslim untuk bisa beribadah menyempurnakan rukun Islam dan berangkat berhaji. Karena itu langkah penindakan yang dilakukan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembagian kuota haji ini bukan hanya menyasar pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menjadi pemantik perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia secara menyeluruh, sehingga dapat melindungi hak jamaah haji dan memastikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera serta menutup celah praktik penyimpangan yang benar-benar berpihak pada kepentingan hayat hidup masyarakat Indonesia. Upaya ini sekaligus menjadi momentum penting dalam penegakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik khususnya penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan prinsip good governance guna menghadirkan layanan haji yang berintegritas serta berkeadilan yang sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf ini lebih rinci dan panjang karena kami menginginkan informasi yang disampaikan oleh kami kepada masyarakat itu komplit, ya. Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang memadai dari kami karena kami melihat bahwa banyak sekali konten-konten terkait dengan yang ada di media sosial terkait dengan penanganan perkara ini, tentunya beragam opini yang tanpa didasari oleh hasil
atau data-data dan fakta yang dimiliki yang ditemukan oleh penyidik. Sehingga dengan adanya penjelasan ini semoga masyarakat bisa memahami, bisa mengerti proses yang dilakukan oleh KPK seperti apa dalam rangka penanganan perkara kuota haji dimaksud. Demikian Mas Zubir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap, jelas dan runut terkait dengan konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu YCQ dan IAA, dan pada hari ini KPK melakukan penahanan untuk tersangka YCQ untuk penahanan pertama 20 hari ke depan. Baik, teman-teman media, kita akan buka sesi tanya-jawab khusus perkara ini. Sesi 1, ada Mbak Satya, Mas Rahmat, Mas Fadil. Mbak Satya, pertama, silakan. Selamat malam Pak Sep, Mas Budi. Pak Sep,